akhawat, muhibbin, muhibbat jami'an rahimakumullah. Sahibul makan Kiai Haji Ahmad At-Tijani yang saya hormati, alhamdulillah kita semua oleh Allah ditakdir baik bisa berkumpul kembali dalam acara Selasa Akhir yang dibina oleh guru kita Ustaz Umar Baydawi. Mudah-mudahan rutinan ini bertambah banyak, dan bukan hanya banyak tapi bertambah manfaat. Tambah banyak tapi tambah tak manfaat kurang baik. Tambah bermanfaat dan tambah banyak, tambah barokah, terutama ikhwan-ikhwannya tambah cinta kepada Sayyidi Ahmad Tijani, tambah mantap percaya menyatu kepada Sayyidi Ahmad Tijani, dan mudah-mudahan tambah ke belakang Tijani tambah diberi oleh Allah sangat kuat dalam persaudaraan, pertalian, ukhuwah persaudaraan, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah dengan sebab Rasulullah dan Sayyidi Ahmad Tijani. Demikian juga semua para muqaddam, mudah-mudahan diberi tali persaudaraan yang sangat kuat sehingga sama-sama bisa mentarbiyah ikhwan-ikhwannya masing-masing. Karena ikhwan ini baik tidak baiknya dalam bertarekat menurut tarbiyahnya para muqaddam. Menurut tarbiyahnya para muqaddam. Apabila muqaddamnya benar-benar orang yang dituntun kepada Sayyidi Ahmad Tijani, bukan dituntun kepada dirinya, insya Allah ikhwannya akan berhasil semua. Insya Allah ikhwannya akan menjadi ikhwan yang diakui oleh Rasulullah, diakui oleh Sayyidi Ahmad Tijani. Mudah-mudahan ikhlas ini menetap di hati para muqaddamin. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang saya hormati, kita dalam bertarekat harus punya pedoman tiga. Harus punya tiga pedoman atau tiga kaidah. Pegangan dalam bertarekat harus tiga, yaitu kita harus mengamalkan dan mempraktikkan, bukan hanya mengamalkan tapi praktekkan. Apa yaitu mali fil kaun siwar rahman wal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Mali, tidak ada li di hati saya atau di hati kita semua ini, tidak ada. Fil kaun, di alam dan isinya semua tidak ada. Yang ada hanya Ar-Rahman, siwar Rahman, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat belas kasih. Nomor dua, tidak ada di hati kita semua, di alam dan isinya, yang ada hanya wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga, mali fil kaun, tidak ada di hati kita semua, di alam isinya ini tidak ada di hati kita, yang ada hanya Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi ikhwan Tijani ini hanya tiga: Allah, Rasulullah, Sayyidi Ahmad Tijani. Jangan ditambah. Nggak usah ditambah. Jangan ditambah, jangan nambah wali yang lain. Cukup Ahmad Tijani. Nabinya cukup Rasulullah. Tuhannya cukup Allah. Semuanya satu-satu, tidak ada dua. Allah tidak digandeng, Rasulullah tidak digandeng, Sayyidi Ahmad Tijani tidak ada gandengannya. Mufrad semua ya. Allah, Rasulullah, Ahmad Tijani. Itu harus ada di hati kita, di hati sebuah ikhwan Tijani, baik ikhwan laki atau ikhwan perempuan, baik yang tua atau yang muda, semuanya harus ada. Itu pedoman kita.
Satu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak usah dibahas masalah Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita selalu menajami iman kita dengan jaddidu imanukum bila ilaha illallah. Kita sudah tidak ada orang yang benar-benar membaca la ilaha illallah kecuali Ikhwan Syekh Ahmad Tijani. Apa sebab kok dikatakan tidak ada yang benar? Semuanya memang benar. Tapi Ikhwan Tijani kebenarannya ini sudah menjadi wajib. Satu sudah jadi wajib. Bagi yang bukan Ikhwan, la ilaha illallah itu bukan diwajibkan. Tidak wajib. Baca, tidak baca, tidak dosa. Kalau sampean tidak baca, dosa. Itu jadi. Makanya tidak ada yang seperti Ikhwan. Nomor dua apa? Nomor dua yaitu Ikhwan Tijani, tidak ada orang yang seperti Ikhwan. Sebab sanad sampean nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca la ilaha illallah. Punya sanad muttasil. Punya sanad muttasil yang nyambung langsung kepada Rasulullah bi ghairi wasaid. Tanpa perantara sahabat, tanpa perantara wali, Syekh Ahmad Tijani menerima langsung sanad la ilaha illallah dari Rasulullah langsung dalam keadaan jaga. Jadi tidak ada seperti Ikhwan. Satu sanad langsung dari Rasulullah yang muttasil dibaca lebih utama dari ratusan ribu la ilaha illallah tanpa sanad yang tidak nyambung ke Rasulullah. Makanya dikatakan Ikhwan, tidak ada seperti Ikhwan bacaannya. Walaupun bacaannya sampean itu dalam keadaan kurang khusyuk, walaupun kurang khusyuk, tapi ada sanad. Sanad itu. Nomor dua Rasulullah. Nomor dua, kita kepada Rasulullah sudah hubungannya sangat erat. Sangat erat. Kok dibilang erat Ikhwan Tijani? Tidak ada orang siapapun yang lebih erat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ikhwan Syekh Ahmad Tijani. Apa sebab? Sebab sampean sudah tiap hari mewajibkan diri kita untuk berselawat kepada Rasulullah dengan selawat khususiyah dan jumlah hitungan yang khusus yang sudah terhitung yang datangnya juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita mengungguli dari semua salawat. Wa bi salatil Fatih alladhi samad kullal ibadati wa sirraha hawa. Wa bi salatil Fatih alladhi samad. Dengan salawat Fatih yang mempunyai kedudukan yang melangit, samad. Kullal ibadati, semua bentuk macam ibadah apapun itu tidak ada kecualinya. Hawa sudah mengantong ada di salawat Fatih. Ya apa? Sudah mengantong ada di salawat Fatih. Jadi semua bentuk macam ibadah hawat mengantong, menyatu. Sedang sampean salawat Fatihnya bukan salawat Fatih yang umum, tapi salawat Fatih yang khusus, khawasil khawas, karena sampean sudah nyambung kepada Rasulullah sanad muttasil dengan hitungan jumlah yang sudah dihitung, yaitu dalam wadifah 50 ya, yang wajib dalam wadifah 50, lazim 100 bagi ikhwan yang tidak malas. Yang malas tidak baca selawat biasanya. Kalau yang malas kan baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apa as-sahbib cuma tidak dapat fadilah. Berarti hubungan sama Rasulullah kurang akrab. Kalau ada Ikhwan Tijani baca lazim, salawatnya tidak pakai salawat Fatih, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli, baca itu sah. Cuma berarti hubungan sampean sama Rasulullah tidak akrab. Paham ya? Tidak akrab. Nomor dua, sampean belum mengagungkan Rasulullah. Berarti sampean tidak mau memuji Rasulullah dengan pujian yang tinggi. Hanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Berarti Rasulullah tidak dijunjung. Berarti sampean sengkah malas yang mau menjunjung Rasulullah. Makanya kalau ada Ikhwan Tijani baca lazim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti ikhwan ini tidak mau memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak akrab dan tidak mau menyambung benar hubungan hatinya. Dan ikhwan ini berarti tidak mau kaya, ingin jadi orang biasa aja. Artinya apa? Tidak mau fadil, karena di dalam surah Fatih fadilnya tidak bisa dihitung, seperti yang dikatakan wa bi salatil fatihil ladzi samad
kullil ibadati wa sirraha hawat, terus sampean baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Apa sampean? Apa ada yang demikian? Mudah-mudahan saya bukan jumlah dari mereka. Mudah-mudahan kami bukan jumlah dari mereka ya. Kami kan banyak yang salat Fatih. Sudah, makanya salat Fatih ya. Makanya dari sini tidak ada orang yang mempunyai hubungan khususiyah. Lebih-lebih juga salawat Jawharatul Kamal. Salawat Jawharatul Kamal ini tidak boleh dibaca kecuali ikhwan. Selain ikhwan tidak boleh baca. Karena di sana menunjukkan adalah pengakuan Rasulullah terhadap ikhwan, diakui sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dibaca kecuali punya udhu biuduin. Kalau tidak punya udhu tidak boleh dibaca walaupun ikhwan. Diganti dengan salawat Fatih 20. Itu salawat khususiyah. Salawat pengakuan Rasulullah, mengaku ikhwan sebagai sahabat Rasulullah. Apa? Ini tanda kalau ada orang baca salawat Jawharatul Kamal berarti orang ini sudah samahum ashabul lahu, orang yang diakui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab di sana Rasulullah hadir melihat ikhwan yang baca? Apa di antara sahabat diaku sahabat Rasulullah tiap hari mendatangi kita? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tiap hari mendatangi kita, datang kepada kita tiap hari. Itu menunjukkan bahwa kita adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya Rasulullah dalam pembacaan salawat Jawharatul Kamal mulai 7 sampai 12 itu Rasulullah hadirnya bukan datang atas nama umatnya, tapi atas nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirnya Rasulullah, datangnya Rasulullah dalam membaca salawat Jawharatul Kamal dari 7 sampai 12, Rasulullah itu hadir bukan atas nama datang untuk umatnya, tapi atas nama datang untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangnya tidak sama, menghadapi orang biasa dan menghadapi orang yang punya martabat tidak sama. Sampean sendiri gimana? Datangnya orang biasa-biasa sama orang yang punya martabat kan tidak sama. Rasulullah ja'a bi'asa min nurin. Rasulullah datang dengan membawa tongkat dari sinar. Tongkat dari sinar dalam wadifah. Ketika baca Jawharatul Kamal, 7 hadir, sahabat 4 hadir, Syekh Ahmad Tijani dan beberapa puluh ribu malaikat datang hanya kepada ikhwan Tijani. Dan di sana Rasulullah dengan tongkat dari sinar tersebut, ikhwan yang nakal-nakal kalau mau berjamaah wadifah dibetulin oleh Rasulullah. Nakal, yang sombong hilang sombongnya, yang dengki hilang dengkinya, ya. Yang nakal hilang nakalnya. Yang penting mau ikut berjamaah wadif. Makanya dari sini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, "La alimtum ma fil wadifah la atau walau habban." Syekh Ahmad mengatakan, "Lau sekiranya kamu tahu tentang keutamaannya wadifah, lau sekiranya kamu tahu tentang keutamaannya berjamaah wadifah, berjamaah ya, bukan sendiri. Kamu akan datang ke tempat berjamaah wadifah tersebut walau habwan, walaupun sampean dalam keadaan jalan ngisot, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, jalan ngisot. Ya karena tidak tahu. Coba tahu, sudah. Nah ini diantara akrabnya, ikhwan, dekatnya. Tidak ada siapapun dari umat Rasulullah yang lebih dekat kepada Rasulullah. Sampai sahabat sendiri belum diberi salawat Fatih oleh Rasulullah. Sampai sahabat sendiri belum diberi salawat Jawharatul Kamal. Tidak ada sahabat yang mengamalkan salawat Jawharatul Kamal. Tidak ada sahabat yang mengamalkan salawat Fatih. Tidak ada sahabat yang memuji Rasulullah lebih tinggi dari ikhwan. Tidak ada. Ini pujian salawat Fatih tidak ada di zaman Rasulullah. Dan Jawharatul Kamal pujian ke Rasulullah tidak ada. Jadi berarti ikhwan ini masih lebih menjunjung tinggi Rasulullah dari zaman sahabat. Buktinya Rasulullah tidak pernah memberi, cuma Rasulullah biasa. Ya, cuma mereka ikramnya, mulianya ke Rasulullah, dia mengorbankan jiwa raganya untuk Rasulullah. Bukti. Kalau kita kan buktinya hanya memuji-muji, bukti belum ada. Ya, belum ada.
Praktek belum ada, cuma teori dari bacaan-bacaan. Nah itu dua, salawat jawaratul kamal. Makanya di sini ikhwan mempunyai martabat yang tinggi. Apa yang paling tinggi martabat? Yaitu diaku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Afdalu ummatuhu ashabuhu. Afdalu ummatuhu ashabuhu. Paling utamanya umatnya Rasulullah adalah sahabat Rasulullah. Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Khairul quruni qarni, paling bagus-bagusnya zamanku. Paling bagusnya zaman adalah zamanku. Artinya apa? Maksudnya apa? Sampai ngerti maksudnya. Artinya paling martabat, paling bagusnya, paling mulianya orang di umat Rasulullah yaitu orang yang menututi zaman Rasulullah. Paling mulianya, paling afdalnya, paling utamanya umatnya Rasulullah yaitu orang yang berjumpa dengan Rasulullah, yang menututi zaman Rasulullah dan iman kepada Rasulullah, yaitu sahabat. Tidak ada yang lebih afdal dari sahabat. Semalladzina yalunahum. Setelah itu zaman seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya ikhwan, ini walaupun di belakang tapi dimasukkan di depan. Sayyidi Ahmad Tijani mengatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin." Banyak di antara mereka orang-orang dulu masuk surga dan orang akhir masuk surga, banyak juga. Syahmat mengatakan wa sullatun minal akhirin ikhwan Tijani. Ini Sayyidi Ahmad Tijani menafsiri ayat ini, wa sullatun minal akhirin hum ikhwan Sayyidi Ahmad Tijani. Makanya di sini ikhwan ini diaku sahabat. Nah, kalau sampean mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu waliullah, sampean itu mengangkat derajatnya atau merendahkan? Saya mau tanya saja. Kalau dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu waliullah oleh sampean, Sayyidina Abu Bakar Siddiq waliullah, sampean itu mengangkat derajatnya apa menurunkan? Apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pangkatnya di mana? Minan nabiyina was-siddiqin. Pangkatnya Sayyidina Abu Bakar itu ada di Nabi, di bawahnya Nabi, di bawahnya para Nabi. Sedang di bawahnya para Nabi, jangan dikatakan wali. Itu pembesar wali, masih tidak ada yang bisa meninggi dari martabat sahabat Rasulullah. Jadi kalau sahabat dikatakan wali, jangan sampean agak meremehkan. Itu lebih tinggi lagi. Ikhwan diaku sahabat, ya apa? Kalau ikhwan diaku sahabat, kecil wali itu. Ikhwan wali, apa wali? Tidak seberapa. Tapi jangan sombong. Jangan sombong. Makanya jangan ada usah heran sampai ini wali kutub, itu wali kutub. Sudah cukup. Ikhwan Tijani bukan hanya wali kutub, di atasnya lagi. Yang mengatakan bukan Habib Idrus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan akbaru min akabirin, lebih besar dari pembesarnya wali kutub. Ada seorang bermimpi. Dia mimpi menggendong Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ikhwan ini bukan ikhwan, dia belum jadi ikhwan. Sebelum jadi ikhwan kok mimpi gendong Sayyidi Abdul Qadir Jilani. Saya radhiyallahu anhu. Sayyidi Abdul Qadir Jilani ini masih kecil, anak-anak. Digendong oleh satu orang. Loh, kok bisa? Saya mimpi Sayyidi Abdul Qadir Jilani digendong oleh saya. Akhirnya lama-lama orang ini masuk Tijani. Setelah masuk Tijani, dilihat di kitab Tijani, jadi santrinya Syekh Ahmad Tijani lebih besar, lebih pembesarnya wali kutub. Makanya dia gendong Sayyidi Abdul Qadir Jilani. Paham semua? Percaya tak percaya? Harus mantap sampean. Apa yang datangnya dari Syekh Ahmad Tijani? Iya, na'am. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na. Percaya? Nah itu martabatnya ikhwan Sayyidi Ahmad Tijani. Makanya dari sini diterangkan, kalau tarekat yang di mana siapapun, tarekat apapun, pindah ke tarekat Tijani itu tidak apa-apa, walaupun dia sudah baiat. Seperti Syekh Ahmad Tijani sudah masuk 40 tarekat. Setelah itu pindah ke Tijani, setelah itu dibaiat oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Utruk jami'at turuk."
Tinggalkan semua tarekat itu Ahmad, tinggalkan amalannya, jangan dibaca. Walaupun Syekh Ahmad Tijani sudah dibiat, disumpah, dia taruh Quran ya, katakan sudah Qurannya susubat dulu. Rasulullah mengatakan, utruk, tinggalkan, tidak akan ada musibah bala ke orang tersebut. Karena Rasulullah yang mengatakan. Makanya kalau dari tarekat, semua tarekat pindah ke Tijani, aman. Tapi kalau dari Tijani pindah ke lainnya, celaka. Apa? Karena dia pindah dari janji Rasulullah ke lainnya, dia celaka. Dia membohongi Rasulullah. Kalau dari wali pindah ke Rasulullah, aman. Makanya di sini para ikhwan, ada sebagian orang mengatakan orang ini tidak boleh keluar dari masalah marga ini, marga itu, tidak boleh keluar. Kalau sampean keluar dari tarekatnya sampean tidak akan ketemu datuknya. Tidak apa-apa saya tidak ketemu datuk, yang penting ketemu Rasulullah. Tidak apa-apa. Iya, itu. Ada di satu marga. Al ini, al itu, al ini. Itu. Kalau sampean tidak masuk, keluar dari tarekatnya, masuk tarekat yang lain, maka sampean tidak akan ketemu dengan datuk-datuknya. Tidak apa-apa, tidak ketemu. Yang penting ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak. Itu ada itu sekarang. Ada. Makanya penyebab sekarang ini ya, tengkar ulama habaib ini semua gara-gara nyinggung Tijani. Ini sekarang gara-gara nyinggung Tijani. Jangan. Tarekat Tijani ini bagikan tarekat lain sama Tijani, bagikan santri keramat di depan guru. Kalau ada santri keramat di depan gurunya, kira-kira tidak lama kan? Ada santri keluaran pondok, misalnya sampean punya pondok, pondoknya besar, tahu-tahu ada santrinya yang alim. Terus santri ini ingin nyaingi pondoknya gurunya, pas naruh pondok di depan pondoknya gurunya. Kira-kira betah apa tidak? Tidak akan betah. Akan kalau bisa mati nih kiai yang baru ini, yang mau naruh pondok anyar di depan guru. Itu juga seperti tarekat yang lain. Kalau ya tarafah, ingin meninggi dari tarekat Tijani, semua akan habis. Tidak akan kuat menghadapi tarekatnya Rasulullah SAW. Seperti tidak kuatnya para nabi dan rasul. Semua kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya dihapus oleh Allah karena datangnya Al-Quran, datangnya Rasulullah SAW. Dan akhir zaman Rasulullah akan datang juga dengan membawa tarekat beliau, yaitu tarekat barzakhiyah yang diberikan kepada Siti Syekh Ahmad Tijani dalam keadaan barzakhiyah, rohiyah, nabawiyah, ditarkin Syekh Ahmad Tijani, dan Syekh Ahmad Tijani disuruh menjalankan, dan Rasulullah mengatakan, ini tarekat saya bukan tarekat engkau hanya menjalankan. Maka semua tarekat akan terhapus dengan tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan nyinggung Tijani, habis. Siapapun orangnya, seperti apapun orangnya, akan kena musibah. Makanya musibah terus yang terjadi zaman sekarang, semua singgungan kepada Siti Syekh Ahmad Tijani. Ini hakikatnya semua. Jadi sampai tidak usah heran, ini habaib sama kiai tengkar, ini tengkar, itu gara-gara singgungan ke Siti Syekh Ahmad Tijani semua. Tidak usah heran sampai, karena meremehkan Tijani. Padahal mereka semua santrinya Siti Syekh Ahmad Tijani di alam arwah. Wa kullu syuyukh akhadhu anni fil ilm min ghairi syu'urin minhum. Semua para masyayikh, semua sirnya ngambil dari aku, kata Syekh Ahmad Tijani, dengan mereka tidak merasa bahwa semua sirnya dari Siti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Seperti semua para nabi, asirnya dari Rasulullah di alam arwah. Apa sebab? Karena Rasulullah ini ditarbiyah langsung dengan Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, saya dididik oleh Allah dengan didikan yang paling bagus. Karena Rasulullah dididik oleh Allah, maka semua para nabi dan rasul itu menerima sir dari Rasulullah, tidak langsung kepada Allah, tapi masih lewat Rasulullah. Apa di Al-Quran diterangkan? Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Allamah, Allah yang muruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamah, Allah muruh Rasulullah. Ay narbiyah Rasulullah, mendidik Rasulullah, rohiyah Rasulullah, dididik langsung oleh Allah. Dan Rasulullah dijadikan contoh, dan Rasulullah yang akan memberi semua para nabi dan rasul, sehingga Rasulullah diberi juluk Qasim.
tukang membagi sirnya Allah kepada Nabi dan Rasul. Sidi Syekh Ahmad Tijani yang mendidik siapa? Ana syekhuka wa murabbika. Aku guru engkau Ahmad dan aku yang akan mendidik engkau, akan menarbiah engkau. Jadi Syekh Ahmad Tijani tarbiyah langsung dari Rasulullah dalam keadaan ruhiyah. Ditarbiyah langsung. Karena Rasulullah yang narbiyah Syekh Ahmad Tijani, maka semua para wali lewat Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Tidak ada yang langsung bisa nyambung langsung ke sumber Rasulullah kalau tidak lewat Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani adalah babu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sedang Rasulullah adalah babullah. Itu semua di sana. Percaya tak percaya? Nah, kalau tak percaya, masih noleh tak noleh? Masih mau noleh? Sudah sampean tak usah noleh. Sampean ini ada di sumbernya. Ada di sumbernya. Sidi Syekh Ahmad Tijani yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Makanya kita kalau sudah tahu ini sudah mali fil kaun siwa Rahman wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ahmad Tijani. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.